Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aib Abdul Aziz. Nomor NIM saya 1720401025. Saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Penegakan Hukum Pendaftaran Diri sebagai Pengusaha Kena Pajak, yang dibimbing oleh Ibu Sri Budi Purwaningsi, SH MKN. Pendahuluan pajak adalah tarikan seperti iuran terhadap masyarakat itu sendiri yang diberikan kepada negara, yang sifatnya bisa dipaksakan kepada masyarakat yang telah terutang pada tiap-tiap wajib pajak yang dalam peraturannya sudah berlaku sesuai dengan undang-undang. Dalam perpajakan ada istilah pengusaha kena pajak, di mana pengusaha yang sudah mencapai target tertentu harus diwajibkan menjadi pengusaha kena pajak, karena sistem perpajakan yang akan dikenakan akan berbeda dengan yang bukan pengusaha kena pajak. Di sini yang akan saya teliti yaitu yang pertama, bagaimana kepatuhan para wajib pajak yang menjalankan kewajiban perpajakannya, terutama dalam mengukuhkan diri sebagai pengusaha kena pajak. Yang kedua, bagaimana penerapan sanksi kepada para wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan. Jadi saya akan membahas pendaftaran diri sebagai pengusaha kena pajak dan seberapa kepatuhan para wajib pajak, dan membahas sanksi yang akan diterima oleh para wajib pajak yang tidak menjalankan kewajiban perpajakannya. Metode yang saya gunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Metode penelitian ini dengan cara mengumpulkan data yang akan dijadikan bahan dalam penelitian. Penulis melakukan sampel pengambilan data di KPP Madya Sidoarjo sebagai acuan untuk bahan penelitian yang akan diteliti dan disederhanakan sehingga dapat disajikan dan diperoleh gambaran secara sederhana dan jelas, lalu menggunakan teknik analisis deskriptif. Jadi dilakukan observasi dan wawancara kepada petugas yang akan untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data yang diperlukan, lalu melakukan penelaahan keperpustakaan yang merujuk pada peraturan, buku maupun kutipan yang berhubungan dengan penelitian ini untuk menjawab permasalahan yang didapat pada penelitian dan disajikan secara sederhana berupa uraian. Hasil yang saya dapatkan yaitu saya mendapatkan data keseluruhan wajib pajak yang terdaftar yang berstatus PKP dan non-PKP mulai tahun 2016 hingga 2020. Ini hasilnya. Pembahasan menghitung kepatuhan wajib pajak. Yang pertama, saya menghitung kepatuhan dari wajib pajak sendiri untuk mendaftarkan PKP. Saya menghitung dengan cara melihat jumlah wajib pajak yang terdaftar sebagai PKP dari total keseluruhan wajib pajak yang terdaftar mulai tahun 2016 hingga 2020. Dapat dilihat pada PPT yang saya tampilkan. Dari perhitungan data tersebut yang diolah oleh penulis, didapat bahwa rasio kepatuhan wajib pajak yaitu seperti berikut. Ada sangat patuh, cukup patuh, kurang patuh, tidak patuh. Setelah didapatkan tadi, dapat disimpulkan bahwa pada tahun-tahun 2016 hingga 2020 terdapat beberapa jenis kepatuhan wajib pajak, yaitu mulai tahun 2016 hingga 2019 bersifat patuh. Namun pada tahun 2020 terjadi perubahan menjadi sangat patuh. Data pelanggaran oleh wajib pajak. Data pelanggaran oleh wajib pajak pada saat pendaftaran menjadi PKP yaitu sebagai berikut. Ada 3 hal. Bisa dilihat di PPT ya. Yang pertama, melanggar pasal 2 ayat 4, yang kedua pasal 39 ayat 1, yang ketiga pasal 39A. Yang berupa sanksi administrasi pada poin pertama, pada poin kedua dan ketiga dapat dikenakan sanksi pidana. Penindakan terhadap wajib pajak badan non PKP yang sudah dilakukan mulai tahun 2016 hingga 2020 dan sesuai sanksi yang didapatkan oleh para wajib pajak. Temuan penting dalam penelitian yang dilakukan bahwa diperoleh bahwa para wajib pajak yang masih tidak melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik meskipun sistem perpajakan yang digunakan sudah sangat mudah untuk dilakukan dan dipenuhi. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat terpublikasi dengan baik sehingga masyarakat di luar sana, terutama yang
Sebagai pelaku usaha dan wajib pajak diharapkan dapat mengetahui tentang apa-apa saja kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi. Referensi. Nah, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.